Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azu9 Review. Nah, kali ini mari kita lanjutkan alur cerita hidup sebagai tyrant di dunia game kematian. Dan part ke-9, mari kita mulai. Saat ini, Ace yang ditemani oleh Lucas dan Aider tengah bersiap dengan kuda mereka. Ketika dalam perjalanan, Lucas bertanya kepada Aider tentang kemana sebenarnya mereka akan pergi. Mendengar pertanyaan itu, Aider dengan santai menjawab jika mereka akan pergi ke kediaman Earl of Cross Frontier, yang mana itu merupakan Lord Crossroad sebelumnya. Mendengar ucapan itu, baik Lucas dan juga kuda yang bersama mereka menjadi sangat terkejut. Dan hanya Ace yang kebingungan, karena ia tidak mengetahui apa-apa. Secara garis besar, Earl of the Frontier merupakan Earl yang melindungi garis depan. Karena tugas berat itulah, Earl of the Frontier memiliki otoritas yang lebih tinggi daripada Earl biasa. Dengan kata lain, mereka bukan hanya bangsawan lokal, tapi juga merupakan seorang komandan militer yang bertugas menjaga wilayah itu. Sejak awal orang-orang ada di Crossroad, keluarga Earl Cross sudah menguasai wilayah tersebut. Karena itu jugalah nama benteng mereka diambil dari nama belakang Earl. Bahkan jalan yang tengah mereka lewati saat ini juga dibangun oleh keluarga Earl. Jadi dapat dikatakan jika keluarga Earl adalah keluarga ternama yang telah melindungi wilayah itu secara turun-temurun. Setelah mendengar semua penjelasan dari Aider, Ace merasa penasaran tentang alasan Earl melepaskan jabatannya begitu saja. Merespon pertanyaannya, Aider berkata jika sebenarnya Earl of the Frontier memiliki pengaruh yang lebih besar daripada Emperor di wilayah Crossroad. Hal itu disebabkan karena ada beberapa alasan yang cukup kompleks. Jadi sebaiknya akan lebih baik jika Ace mendengarnya langsung dari mulut sang Earl. Tanpa terasa, mereka telah tiba di tujuan. Saat berada di depan gerbang kediaman Earl, Aider menjelaskan jika awalnya rumah itu digunakan sebagai rumah liburan keluarga Cross. Namun, setelah menyerahkan kepemimpinannya, Earl memutuskan untuk pindah ke rumah itu. Melihat kondisi rumah tersebut, Ace merasa tidak percaya jika akan ada orang yang tinggal di tempat seperti itu. Tapi Aider segera meyakinkannya karena dirinya sering mengirimkan kebutuhan sehari-hari ke tempat itu. Tak lama setelahnya, seorang kakek-kakek berambut panjang keluar dari dalam bangunan. Melihat ada 3 orang yang berdiri di depan gerbang rumahnya, kakek itu segera bertanya tentang siapa mereka. Tapi tiba-tiba ia langsung berteriak marah dan bertanya, apakah mereka mengetahui rumah siapa yang mereka masuki tanpa izin? Untuk menenangkan sang kakek, Aider segera berlari mendekat dan melambaikan tangannya. Mendengar Aider yang menanyakan kabarnya, Earl langsung mengenali Aider sebagai seorang pembantu. Sedangkan Ace merasa sangat terkejut karena Earl yang ingin ia temui adalah kakek-kakek pemabuk yang ada di hadapannya itu. Untuk mempersingkat waktu, Aider segera mengatakan kepada Earl jika ia membawakan seorang tamu. Akan tetapi, Earl segera mengomelinya karena ia sudah pernah mengatakan kepada Aider untuk tidak membawa siapapun ke tempat ini. Mendengar omelan itu, Aider segera menjelaskan jika Earl hanya perlu mendengarkan apa yang tamu itu akan katakan beberapa menit saja. Dan setelahnya, Aider memperkenalkan As von Heider Everblack sebagai pangeran kekaisaran yang saat ini menjadi Lord baru Crossroad. Tanpa menunggu lama, Ace segera menyampaikan salamnya dan kembali memperkenalkan dirinya dengan sangat hormat. Meskipun aslinya ia sangat sembrono, tapi Ace sadar jika ia tidak boleh sembarangan saat menghadapi Earl. Meskipun terasa kaku, tapi ia tahu untuk berlaku sesopan mungkin. Setelah memperkenalkan diri, Ace mencoba menyampaikan niat kedatangannya. Tapi sebelum ia dapat menyampaikan niatnya dengan baik, sang Earl telah terlebih dahulu memotong perkataannya dan menyuruhnya untuk pergi. Mendengar pengusirannya, Ace merasa tidak percaya dan meminta konfirmasi ulang dari sang Earl. Dengan wajah marah, Earl segera berkata jika sebelumnya ia menyuruh Ace untuk pergi dari sana. Mendapati respon itu, Ace merasa jika itu telah melewati batas. Merasa tidak terima, Ace balik membentaknya dan berkata jika berani sekali seorang Earl membentak dirinya yang merupakan pangeran dari kekaisaran ini. Tapi seketika, Earl segera mengeluarkan senjatanya dan bersiap bertarung. Melihat hal itu, Ace pun langsung ciut. Di Everblack Empire, jika ada seseorang yang berani mengangkat senjatanya di hadapan anggota keluarga kekaisaran, itu menandakan satu hal, yaitu orang tersebut sudah gila. Dan menurut Ace, menghadapi orang gila adalah jalan hidup yang benar.
Melihat kondisi itu, Ace segera mundur dan menahan Lucas yang ingin balik menyerang Earl. Sambil berjalan pergi, Ace berkata jika dirinya akan kembali di lain waktu. Dan pada saat itu, ia berharap jika mereka akan bisa bicara dengan baik. All of the Frontier Cross memiliki nama asli sebagai Charles Cross. Meskipun karakter itu tidak secara langsung muncul dalam game Empire Defense, tapi Ace ingat betul jika orang itu adalah ayah dari tank terkuat yang ada di dalam game, yaitu Evangeline Cross. Evangeline sendiri memiliki kemampuan yang luar biasa. Oleh karenanya, ia merupakan salah satu karakter SSR paling populer di game Empire Defense. Karena itulah, mau tidak mau suatu saat nanti Ace harus bisa membujuk sang Earl. Karena mungkin saja ia akan memiliki kesempatan untuk mengatur sesuatu agar dapat merekrut Evangeline di masa depan. Saat perjalanan pulang, Ace bertanya kepada Aider tentang bagaimana cara Earl dapat mengatasi masalah kekurangan prajurit mereka. Mendengar pertanyaan itu, Aider menjelaskan jika Earl memiliki pasukan pribadi. Namun, pasukan itu hanya bersumpah setia kepada keluarga Cross. Jadi, jika mereka berhasil membujuk Earl, maka masalah kekurangan prajurit akan dapat terselesaikan untuk sementara waktu. Ketika telah mendengar penjelasan dari Aider, Ace sadar jika apapun yang terjadi, dirinya tetap harus membujuk Earl. Akan tetapi, dengan sikap Earl barusan, jangankan untuk dapat mengobrol, bahkan bisa bertemu dengannya saja merupakan sesuatu yang mustahil. Saat Ace memikirkan semua itu, Aider segera berkata jika dirinya memiliki sebuah cara. Menurutnya, untuk mendekati seorang pemabuk, maka Ace juga harus menjadi pemabuk juga. Mendengar kalimat itu, Ace segera memaki Aider di dalam hatinya karena ia ingin menjadi seseorang yang hidup sehat dan juga makmur. Tapi dengan kenyataan itu, sepertinya dunia tidak memperbolehkan dirinya untuk dapat hidup sehat dan juga makmur. Singkat cerita, Ace kembali datang ke kediaman sang Earl dan berteriak memanggilnya. Mengetahui jika Ace datang kembali, Earl menjadi sangat marah dan keluar dengan kedua senjata di tangannya. Menurutnya, Ace sudah tidak ingin hidup lebih lama lagi, karena sebelumnya ia telah menyuruh Ace untuk tidak pernah lagi mendekat ke sana. Tapi seketika, perhatiannya segera teralihkan terhadap gerobak yang Ace bawa. Saat Earl bertanya tentang apa yang ada di atas gerobak itu, Ace segera membuka penutupnya dan berkata jika ia membawakan barang yang disukai oleh sang Earl. Selama ini, Ace yang asli merupakan anak yang dimanja. Oleh karenanya, ia dikenal sebagai pangeran yang menyedihkan dan suka berfoya-foya, sehingga ia dianggap sebagai aib bagi Empire. Jadi, tidak mungkin pria seperti itu datang ke tempat seperti Crossroad tanpa persiapan apapun. Dan tentu saja, ia akan membawa alkohol-alkohol premium bersamanya. Menggunakan alkohol premium itu, Ace menawari Earl untuk minum bersama dirinya. Melihat tawaran Ace, Earl tidak dapat menahan keinginannya untuk mencicipi alkohol premium. Dengan begitu, ia segera menawari Ace untuk masuk bersama dengan semua botol yang dibawanya. Merasa jika rencananya bisa berjalan, Ace merasa cukup gembira. Karena jika ia dapat menebak pikiran seseorang, maka ia akan bisa mengontrol orang tersebut. Sebagaimana yang ia lakukan kepada Lily selama ini. Begitu masuk ke kediaman Earl, Ace merasa cukup terkejut dengan kondisinya yang sangat berantakan. Selain itu, bau alkohol yang ada di tempat itu sangatlah menyengat, sehingga dengan menghirup udara di sana saja akan bisa membuat seseorang mabuk. Dengan begitu, Ace sadar jika kakek itu tidak hanya menyukai alkohol, akan tetapi telah menjadi seorang pecandu. Tak lama setelahnya, Earl segera membawa 2 buah gelas dan meletakkannya di meja. Saat itu, ia berkata jika sudah sangat lama ia tidak minum bersama orang lain. Mendengar perkataan itu, Ace menjadi sangat curiga dan bertanya, apakah gelas yang dibawa oleh Earl itu bersih? Tapi Earl segera menjawabnya jika rumahnya memang terlihat sangat menyedihkan. Akan tetapi, ia selalu membersihkan gelas-gelas yang ada. Karena itulah cara memberikan rasa hormat kepada alkohol. Kemudian, ia segera mengambil salah satu botol yang dibawa oleh Ace. Saat melihat botol itu, Earl merasa cukup terkejut karena itu adalah Imperial Whiskey dari tahun pertama yang disebut sebagai Peacemaker. Sebenarnya, Peacemaker merupakan nama tengah kaisar saat ini. Nama itu diberikan karena whiskey tersebut diproduksi saat tahun pertama penganugerahan sang kaisar. Dan karena hal itu jugalah, maka whiskey tersebut sangat mahal dan berharga.
Dalam hatinya, S berkata jika dirinya telah membawakan alkohol yang sangat mahal itu. Oleh karenanya, ia berharap jika Earl akan bisa bersikap baik kepadanya. Dengan begitu, ia yakin jika tujuannya telah tersampaikan. Bahkan sebelum ia mengucapkan apapun, begitu mencicipi minuman, Earl terlihat sangat bahagia. Ia berkata minuman itu memanglah memiliki rasa kualitas super. Bahkan sensasi yang ditimbulkannya di tenggorokan sangat berbeda dari alkohol lainnya. Mendengar ucapan itu, S segera menyampaikan ketidaksetujuannya. Karena dari apa yang ia lihat, Earl langsung menenggak minuman itu begitu saja. Oleh karenanya, ia yakin jika Earl tidak bisa merasakan apapun. Namun, Earl segera menyangkal pendapat tersebut. Menurutnya, jika seseorang ingin membuat perbandingan yang akurat tentang alkohol, maka mereka perlu memperlakukan keduanya sama seperti saat ia meminum minuman lainnya. Dengan begitu, seseorang akan bisa menilai sesuatu secara objektif. Karena S sebenarnya tidak terlalu suka minum alkohol, maka ia tidak mengetahui kebenaran dari ucapan Earl. Tanpa mempedulikan argumennya, S segera mencoba untuk masuk ke topik utamanya. Akan tetapi, Earl segera menghentikan perkataan S, karena ia tidak ingin mendengarkan topik lainnya saat ini. Dengan begitu, ia memerintahkan S untuk pulang saja jika ingin membicarakan hal lainnya. Mendengar ucapan itu, S merasa sedikit kesal. Jadi karenanya ia berkata jika setidaknya Earl memberikannya kudapan untuk menemani alkohol yang mereka minum. Dari apa yang S lihat, selama ini Earl hanya seorang pemabuk yang memasukkan alkohol ke perutnya. Tak lama setelahnya, Earl meletakkan sekantung anggur kering ke atas meja. Saat meletakkan anggur kering itu, ia mengaku jika itu adalah buah yang ia buat dari hasil kebunnya. Melihat S yang sedikit kebingungan, Earl segera menunjukkan keluar jendela, di mana terlihat jika terdapat sebuah kebun yang cukup luas dan dipenuhi dengan pohon anggur. Menurutnya, kebun itu memang tidak terlalu besar, tapi ia selalu merawat kebun itu sebagai hobi. Mendengar penjelasan itu, S mengucapkan terima kasih saat mengambil salah satu anggur kering yang ada di atas meja. Namun, menggigitnya sedikit, ia langsung meludahkannya. Menurutnya, buah kering itu terasa sangat pahit dan tidak enak dimakan. Melihat respon itu, Earl menyebut tindakan S yang tidak sopan sambil ia juga menggigit anggur itu. Tapi ternyata dirinya juga bereaksi sama seperti S sebelumnya. Setelah mencicipinya, Earl tahu jika itu adalah buah yang ia tanam dan petik sendiri. Tapi ia harus mengakui jika buah kering itu terasa seperti sampah. Setelahnya, Earl memberikan buah kering itu kepada S untuk dibawa pulang. Melihat apa yang Earl lakukan, S merasa kesal karena Earl memberikannya sesuatu yang bahkan Earl sendiri tidak mau memakannya. Namun, Earl berkata jika karena ia tidak bisa memakannya lah, maka ia memberikannya kepada S. Setelahnya, Earl berkata jika Crossroad terletak di ujung selatan benua, sehingga sinar matahari di sana terasa sangat cerah dan tanahnya sangat subur. Dengan begitu, tidak ada lahan yang lebih baik untuk menanam buah daripada di sana. Mendengar penjelasannya, S bertanya, kenapa rasa buah kering itu sangat buruk jika sesuai dengan apa yang Earl katakan? Tanpa mempedulikan ucapan S, Earl melanjutkan penjelasannya, di mana lahan di sana tidak hanya sangat baik untuk menanam buah, tapi tanah di sana juga sangat bagus untuk menanam berbagai macam sayuran. Hanya saja, para monster sering menyerang ke daerah itu. Selain membunuh para petani dan menghancurkan ladang, para monster itu juga mengotori tanahnya dengan mana kotor mereka saat mati. Dan yang terjadi setelahnya, seluruh tanah di daerah itu akan terkontaminasi. Hal itu membuat lahannya menjadi terkutuk dan tidak akan dapat menanam apapun. Karena itulah tidak ada lahan pertanian lainnya di sekitaran Crossroad. Ketika Earl terdiam dan menatap gelasnya, S bertanya tentang alasan Earl tetap merawat kebunnya meskipun tahu jika hasilnya akan seburuk itu. Menjawab pertanyaan itu, Earl berkata jika setiap orang setidaknya hidup dengan satu penyesalan, dan kebun itu adalah rasa penyesalan yang ia miliki. Karena itulah dirinya tidak boleh mabuk lagi, meskipun sebenarnya ia sangat menginginkannya. Mendengar ucapan itu, S bertanya apakah Earl bisa menebak alasan dirinya datang kemari. Namun, Earl kembali menyuruh S untuk keluar jika ingin membahas sesuatu yang lain. Akan tetapi, S berkata jika ia tidak peduli Earl akan mendengarkannya atau tidak, tapi ia akan tetap mengatakannya.
Dengan tegas, Ace berkata jika para monster mulai bergerak kembali, dan saat ini jumlah mereka sangat banyak. Invasi terakhir yang terjadi adalah 1000 living armor. Meskipun berhasil menghentikan mereka, namun temboknya mengalami kerusakan yang sangat parah. Selain itu, juga terdapat banyak prajurit yang gugur dalam peperangan tersebut. Karena itulah mereka sangat membutuhkan banyak bala bantuan, sehingga Ace meminta bantuan dari para prajurit di bawah komando Earl of Frontier. Setelah mendengar semua itu, Earl pun langsung berkata jika dirinya tidak memimpin prajurit apapun. Namun, Ace membantahnya dan berkata jika ia datang ke sana karena mengetahui jika ada prajurit pribadi yang bekerja untuk keluarga Crossroad. Meskipun Ace berkata begitu, Earl tetap menyebut jika dirinya tidak memiliki prajurit. Tapi yang ia miliki adalah teman-teman yang berlatih bersama dirinya selama di medan pertempuran. Dan ketika ia menyerahkan kepemimpinannya, mereka juga melakukan hal yang sama. Sehingga saat ini mereka semua telah pensiun sama seperti dirinya. Mendengar penjelasan itu, Ace memohon kepada Earl untuk memanggil mereka semua kembali. Namun, Earl segera menolak permintaan itu karena menurutnya wilayah itu tidak layak untuk dilindungi. Bahkan, ia memperingatkan Ace untuk tidak menyia-nyiakan hidupnya dengan melindungi garis depan yang tidak berguna. Karena akan lebih baik jika Ace membantu orang-orang untuk kabur dari sana. Dari zaman nenek moyang terdahulu, orang dari keluarganya mengatakan hal yang sama. Dengan begitu, Earl kembali bertanya kepada Ace tentang apa alasannya datang ke wilayah ini. Karena semua bagian di wilayah itu telah sekarat tanpa adanya harapan dan masa depan. Sebagai orang yang telah menghabiskan waktunya untuk melindungi wilayah itu, Earl menasihati Ace untuk pergi dari sana secepat mungkin, sebelum dirinya dimakan oleh kutukan yang ada di wilayah itu. Singkat cerita, Ace telah keluar dari kediaman Earl of the Frontier. Saat berjalan keluar, Lucas segera menghampirinya dan menanyakan hasil dari negosiasinya. Mendengar pertanyaan itu, Ace berkata jika negosiasinya mengalami kegagalan. Akan tetapi, dirinya berhasil mendapatkan sebuah hadiah sekantong buah kering. Menurutnya, tidak mungkin jika semuanya akan berhasil hanya dalam satu hari. Mendengar hal itu, Lucas merasa curiga jika Ace berniat untuk terus ke sana setiap hari. Namun, Ace berkata jika bayaran dari usaha itu akan jauh lebih besar bila berhasil. Maka dari itu, ia akan terus berusaha dan tidak akan menyerah. Saat di perjalanan, Lucas bertanya kepada Ace tentang apa yang terjadi terhadap Earl. Mendengar pertanyaan itu, Ace berkata jika sepertinya Earl mengalami krisis yang hebat. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Aider, Ace harus mendengar alasan itu langsung dari mulut sang Earl. Mengingat hal itu, Ace merasa kesal dan memaki Aider di dalam hatinya. Dan untuk saat ini, yang bisa ia lakukan hanyalah berusaha sebaik mungkin untuk itu semua. Selain itu, ia juga harus segera memperbaiki tembok benteng dan bersiap untuk peperangan selanjutnya. Tak peduli masalah apapun yang menimpa dirinya, para monster tetap akan datang dan menyerang mereka. Sebagai seorang Lord Crossroad, sudah menjadi tugasnya lah untuk membunuh mereka seefisien mungkin dengan mengerahkan seluruh kemampuannya. Dengan begitu, Ace mengajak Lucas untuk segera kembali ke Crossroad, karena mereka masih perlu melakukan banyak hal. Bersamaan dengan itu, notifikasi Windows informasi tentang lawan mereka pada stage 2 muncul di hadapannya, di mana terdapat 3251 Giant God Turrets dan 3 boss monster yang belum diketahui level dan namanya. Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.